Seorang nakes tidak sengaja terkena jarum suntik saat membersihkan obat dan alat-alat kesehatan. Dia tidak mengetahui bahwa suntikan tersebut bekas pasien yang mengidap penyakit hepatitis B. Setelah kejadian tidak sengaja terkena jarum suntik, nakes tersebut mulai mengalami gejala-gejala seperti sakit kepala, mual-mual, demam, sakit perut, lemas, dan yang lainnya. Awalnya dia kira hanya kelelahan, tetapi gejala ini sudah berjalan kurang lebih selama 1 bulan. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi menemui dokter dan berkonsultasi serta memeriksakan dirinya terkait kondisi kesehatannya belakangan ini. Selesai konsultasi dan pemeriksaan, dokter memberikan jawaban atas tanda tanya nakes tersebut mengenai gejala-gejala yang dialaminya belakangan ini. Ternyata, nakes tersebut terpapar virus hepatitis B yang kemungkinan menular dari jarum suntik bekas pasien yang mengidap penyakit hepatitis B. Mari mengenal hepatitis B. Hepatitis B banyak diderita masyarakat di seluruh dunia dan merupakan salah satu penyakit infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B dapat menjadi kronis dengan gejala yang berlangsung selama beberapa minggu, seperti warna kekuningan pada kulit dan putih mata, kelelahan, mual dan muntah, serta nyeri pada perut. Virus hepatitis B menular melalui darah dan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti dari ibu penderita hepatitis B kepada bayinya, berhubungan seksual dengan penderita hepatitis B tanpa pengaman, jarum suntik yang terinfeksi, melalui timbik, tato, dan cukur dengan alat yang tidak steril, dan melalui transfusi darah di Indonesia yang dilakukan sebelum tahun 1992 atau dari sumber yang belum di-screening. Virus hepatitis B yang masuk ke dalam tubuh akan menempel pada sel hati, berkembang biak, dan dapat menyebabkan peradangan hati. Jika jumlah virus yang menempel pada sel hati masih sedikit, sel hati yang terinfeksi tidak akan terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Namun, saat jumlah virus hepatitis B semakin banyak, sel yang terinfeksi akan terdeteksi dan akan diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Kemudian, virus hepatitis B dalam sel hati akan mati, tetapi sel hati akan ikut rusak dan tidak dapat kembali seperti semula dan akan berkembang menjadi jaringan parut yang akan mengganggu fungsi hati. Bila jaringan parut semakin banyak, hati akan mengalami sirosis dan dapat berkembang menjadi kanker hati. Apabila sudah terdiagnosis hepatitis B, yang dapat kita lakukan adalah segera konsultasi dengan dokter dan lakukan terapi hepatitis B. Tujuan utama terapi hepatitis B kronik adalah meningkatkan kualitas hidup dan mencegah terjadinya sirosis hati, kanker hati, dan kematian. Tujuan terapi yang ideal adalah munculnya kekebalan tubuh dan hilangnya HBsAg. Sementara, tujuan terapi yang memuaskan ialah munculnya kekebalan anti-HBeAg. Dan tujuan terapi yang dapat diterima adalah penekanan virus hepatitis B ditandai dengan HBV DNA turun atau hilang. Saat ini, pilihan pengobatan untuk hepatitis B kronik ada 2, yaitu terapi yang diminum atau terapi suntikan. Pada terapi yang diminum, virus hepatitis B dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Namun, virus dapat hidup kembali jika terapi dihentikan. Pada terapi suntikan, terapi akan mengalahkan virus hepatitis B dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus, walaupun terapi sudah dihentikan. Pencegahan hepatitis B dapat dilakukan dengan vaksinasi. Vaksin hepatitis B mampu memberikan perlindungan terhadap infeksi hepatitis B selama lebih dari 20 tahun. Periksakan diri Anda jika Anda berisiko tinggi. Tidak melakukan hubungan seksual bila belum menikah, setia dengan pasangan yang sah dan tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan pengaman bila pasangan Anda terinfeksi hepatitis B, tidak menggunakan narkoba,
serta lakukan pola hidup sehat untuk pencegahan hepatitis B seperti makan makanan bergizi seimbang, makanan bergizi dan minum air putih minimal 8 gelas sehari, tidak mengkonsumsi alkohol, olahraga teratur, dan stop merokok. Hati-hati dalam menggunakan obat dan suplemen alami. Saat ini pengobatan hepatitis B sudah dibiayai oleh JKN. Ayo segera konsultasikan dengan dokter apabila Anda beresiko. Untuk informasi lebih lanjut tentang hepatitis B, kunjungi www.lawanhepatitis.com. Ayo lawan hepatitis B. Kenali, periksa, dan kalahkan. Gak tau nih, badan aku pada pegel-pegel, apalagi di pundak. Aduh banget ya. Kok bisa sih? Emang kalian semalam ngapain? Gak tau, kayaknya kemarin gara-gara makan gorengan deh, banyak banget kan. Iya, berarti kalau kena kolesterol nih, coba nih kalian makan mangga aja. Kebetulan emang aku mau bagi-bagi, mama aku beli banyak banget. Makasih. Terus mangganya diapain deh di situ? Bisa kamu makan biasa aja, atau kamu jus, tapi gulanya jangan banyak-banyak. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa sih mangga bisa menurunin kadar kolesterol? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengapa serat itu dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Saya akan menjelaskan beberapa kemampuan yang dimiliki oleh serat ini. Yang pertama, serat ini dapat memikat asam pedu, yang dimana asam pedu ini mengandung kolesterol yang biasanya berada di dalam aliran darah ataupun di saluran pencernaan. Nah, asam pedu ini seharusnya akan diserap kembali oleh tubuh untuk membantu proses pencernaan lemak. Apabila asam pedu ini bertemu dengan serat larut, maka serat asam pedu ini akan terikat oleh serat larut tersebut dan akan dikeluarkan oleh tubuh bersama dengan feses. Yang kedua, serat larut ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemecahan kolesterol di dalam hati. Serat larut yang terikat dengan asam pedu yang telah dikeluarkan bersama dengan feses tersebut akan memicu hati untuk memproduksi asam pedu yang lebih banyak, yang dimana hati akan mengambil kolesterol yang berada di dalam aliran darah. Maka hal yang dihasilkan dari proses tersebut akan menurunkan kadar kolesterol total dan juga kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat yang berada di dalam aliran darah. Kemudian kemampuan serat yang ketiga adalah berfungsi untuk menghambat penyerapan kolesterol dari makanan. Serat ini bekerja sebagai penghalang fisik di usus kecil sehingga mengurangi jumlah kolesterol yang akan masuk ke dalam darah. Konsumsi serat larut yang cukup dan juga pola makan yang sehat akan menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh dan juga mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.